Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi muttaqin bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, pada waktu subuh, kita bisa melaksanakan beberapa kebajikan yang dimulai dengan sholat subuh berjamaah dan diteruskan dengan kajian Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini adalah semata-mata karena perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan pada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita tentang surat Al-Baqarah ayat sekitar ayat 231 dan seterusnya. Kita ulangi lagi lebih singkat-singkat. Kita masih ingat ayat surat Al-Baqarah, yaitu ayat 227, yaitu Allah memberitahu kepada kita, wa in azamut tolak fa innallaha sami'un alim. Allah jauh sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada kita. Wa in azamut tolak, yang kemarin kita terangkan maknanya huruf in adalah huruf syarat. Ketika Allah itu berbicara talak pertama kalinya, Allah itu menggunakan huruf syarat wa in. In di sini itu kemudian ada kalimat azam, itu menunjukkan bahwa sebelum kita melakukan atau menjatuhkan talak kepada istri kita, itu Allah memperingatkan kepada kita, wa'id, tolong dipertimbangkan panjang lebar. Sebelum kau menjatuhkan talak itu panjang lebar. Karena apa? Karena akibatnya itu luar biasa. Karena akibatnya itu adalah sangat luar biasa. Nah, ini permulaan pertama kali Allah SWT ketika mensyariatkan talak itu menggunakan huruf syarat wa in azamut tolak. Ini menunjukkan di mana imanmu, ya, di mana imanmu sampai kau menjatuhkan talak pada istri. Walaupun talak itu ada dipegang oleh tangan suami, tetapi ketika untuk menjatuhkannya itu harus banyak pertimbangan. Makanya yang dipakai adalah huruf in, adalah huruf syarat. Ini menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan talak itu harus banyak pertimbangan. Banyak sekali yang dipertimbangkan. Nah, setelah itu, tetapi kalau kau tetap masih menjatuhkan talak pada istrimu, karena sudah kau mengetahui pertimbangan-pertimbangannya,
Kalau kalian sudah mengetahui pertimbangan-pertimbangan dampak-dampaknya, termasuk dampak negatifnya, kalau sudah kamu jatuhkan talak itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah merubah. Ketika memasuki ayat selanjutnya, Allah tidak menggunakan lagi kalimat in. Untuk memulai ayatnya, Allah sudah tidak menggunakan kalimat in lagi atau huruf in lagi. Tapi yang digunakan oleh Allah adalah huruf idza. Idza itu adalah huruf ja'ah atau dhorob, di mana yadkhulu bisyarat, masuk dalam syarat. Kalau sudah masuk idza, Allah sudah tidak berbicara lagi. Yang dibicarakan oleh Allah adalah akibat-akibat talaknya. Yang mulai dari ayat 228, kemudian ayat 129, kemudian ayat 230, fa in talaqwa fala taqilu bibatu. Ini beda lagi. Kalau sampai menjatuhkan talak, kemudian masuk ayat 231, wa idza talaqtumun nisaa. Ya. Fa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Au sarrihuhunna bima'ruf. Jadi kalau sudah talak itu dijatuhkan, ya, apabila kamu menceraikan istri, apabila hingga hampir berakhir masa iddahnya, fabalagna ajalahunna, hampir berakhir masa iddahnya, jadi masa iddah hampir selesai, fa'amsikuhunna, tahanlah atau rujuk mereka dengan cara yang patut bima'ruf, au sarrihuhunna, atau mereka ceraikan dengan cara yang patut pula, au sarrihuna bima'ruf. Nah, ini sudah mulai akibat. Jadi sudah mulai akibat, yaitu apa? Orang kalau sudah menjatuhkan talak, maka berlaku masa iddah yang kemarin kita ceritakan itu. Bahwa masa iddah ini dampaknya tidak saja kepada yang ditalak, tetapi dampaknya juga dengan yang menalak. Kalau menurut syariat yang berlaku masa iddah itu adalah yang ditalak. Tetapi kalau dihukum di kita, ya, kalau di negara kita, kadang-kadang suami itu pun juga berlaku masa iddah, dengan catatan bahwa dia tidak boleh menikah lagi dengan wanita yang lain. Ya, menikah dengan wanita lain sambil menunggu masa iddahnya istri. Karena apa? Karena ada konsekuensi seorang itu ketika menalak istrinya. Akan dijelaskan sebagai wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa wa la tattaqidu ayatina yuswa. Ya, jadi seperti itu yang kemarin kita bahas. Jadi tidak saja wanita yang ditalak, tapi kadang-kadang lelaki yang menalak, suami yang menalak pun juga berlaku masa iddah. Bahkan kalau sampai suami itu menikah lagi, maka dihukumi dengan hukuman poligami. Ayat 231. Nah, ini lewat aja, Pak. Kemudian ayat 232. Fa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Ayat ini berkaitan dengan nuzulul, sebab nuzulnya adalah ruyaan Ma'qil ibni Asyad. Jadi ayat ini turun ketika menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu, yaitu tentang Ma'qil bin Yasar. Zawaja ukhtahu rajulan minal muslimina ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara perempuannya Ma'qil bin Yasar ini, ya, menikah dengan seorang laki-laki. Beliau menikahkan saudaranya dengan seorang laki-laki minal muslimin, dengan orang-orang Islam. Ala ahdin Nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakalat indahu makanat summa talaqaha.
perjalanan rumah tangganya, kemudian suaminya tadi, suami dari saudaranya Makil, saudara perempuannya Makil, Dumatulakoha tatliqatan, yaitu kemudian betul-betul diceraikan. Kalau menggunakan tatliqatan, tatliqatan ini menunjukkan bahwa betul-betul talaknya adalah talak bain. Lam yuraji'ha, kemudian tidak merujuknya, hatta inqadat iddatu, sampai selesai masa iddahnya. Bahwa itu kemudian perkembangan begitu cerai, kadang-kadang cinta itu Pak, perasaan kepada pasangan itu kadang-kadang muncul setelah perceraian. Disinilah kemudian Allah SWT mensyariatkan namanya rujuk. Allah mensyariatkan rujuk itu karena apa? Salah satu hikmahnya itu adalah kadang-kadang rasa cinta seseorang itu justru ketika mereka itu berpisah. Disinilah rahasianya tentang kenapa kok Allah SWT mensyariatkan rujuk. Lam yurajiha kata inqadatil iddah bawaid thumma qatabaha ma'al khitab. Kemudian apa? Suaminya tadi yang menalak. Jadi yang menalak tadi kemudian mendatangi lagi, menghitbah lagi mantan istrinya. Karena sudah selesai masa iddahnya. Maka kenapa kok menggunakan khitbah lagi? Karena pada waktu menjatuhkan cerai itu menggunakan talak bain, yaitu talak yang tidak dirujuk. Jadi menggunakan yutalliquha tatliqatan, betul-betul menalak, maksudnya talak bain yang tidak, bukan talak raj'i, tetapi talak bain yang tidak bisa dirujuk. Boleh kembali lagi merujuk, tapi dengan catatan harus menggunakan khitbah dan menggunakan pernikahan ulang. Kalau rujuk kan tidak pakai pernikahan, tidak menggunakan akad nikah, tapi menggunakan akad rujuk. Kemudian rumah khotobaha ma'al khitab faqala lahu ya luka ayyala ibu. Ya, ada hadisnya itu adalah hadis dhaif, yaitu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ma akramanisa fa huwa karim wa ma ana hunna fa huwa lain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam berumah tangga, dan saya, kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik di antara kalian dalam hal berumah tangga. Jadi ukuran kesuksesan seseorang menurut Rasulullah SAW adalah orang yang sukses dalam berumah tangga. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling sukses dalam berurusan rumah tangga. Beliau itu menjadi figur dalam 3 hal sekaligus. Yang pertama sebagai figur suami yang teladan, yang kedua beliau menjadi menantu yang teladan, dan yang ketiga beliau itu menjadi mertua yang teladan. Beliau menjadi suami dari beberapa istri beliau, mulai Sayyidati Khadijah, Sayyidati Aisyah, Sayyidati Hafsah, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga menjadi menantu yang teladan, menantunya Abu Bakar dan menantunya Sayyidina Umar bin Khattab. Menantunya Sayyidina Abu Bakar karena beliau menikahi putrinya yaitu Aisyah. Menjadi menantunya Sayyidina Umar bin Khattab karena beliau menjadi menantunya karena menikahi putri beliau yang namanya Hafsah. Menjadi menantu luar biasa Nabi Muhammad SAW. Beliau bangga dengan mertuanya. Ya, sekali lagi beliau pun juga menjadi menantunya Abu Sufyan, yaitu ketika beliau menikahi putrinya yaitu Ummu Habibah atau Siti Romlah. Beliau nikahi, berarti beliau menjadi menantu yang luar biasa, menantu yang teladan, menantu yang bangga dengan mertuanya. Apapun sikap mertuanya, Rasulullah SAW itu bangga dengan mertuanya. Ketika ditanya oleh
seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kemudian Rasulullah menjawab, Aisyah. Jadi bukan, dari kelompok Muslim, orang-orang Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Begitu bangganya Rasulullah SAW dengan mertuanya. Bahkan dengan Abu Sofyan sendiri yang pernah mendeklarasikan, mensayembarakan barang siapa yang bisa menghabisi Nabi Muhammad hidup atau sudah tidak bernyawa, maka dia akan mendapatkan imbalan yang setimpal, yang tidak sedikit pada waktu itu. Masa mertua itu mensayembarakan menantunya, barang siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad mendapatkan imbalan dari mertuanya sendiri, yaitu Abu Sofyan. Tapi apa yang terjadi ketika Fathul Makkah? Nabi Muhammad kemudian mengiktirafkan barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan, maka haram darahnya dan haram nyawanya. Bayangkan kalau diri kita diusir mertua kita karena kemiskinan kita, kemudian tiba-tiba Allah membalikkan fakta, kemudian kita menjadi orang yang kaya raya, konglomerat miliarder. Sedangkan orang mertua kita dalam kondisi yang terpuruk, kemudian datang kepada kita, kemudian minta bantuan kepada kita. Kira-kira apa sikap kita seperti sikapnya Nabi Muhammad? Kemudian mengangkat derajat mertuanya yang dulu pernah mengusirnya. Nabi Muhammad tidak, walaupun disayembarakan oleh mertuanya, beliau tetap menjunjung tinggi dan mengangkat kehormatan mertuanya. Itu Nabi Muhammad. Kemudian makanya beliau mengatakan, ma'akraman nisa fahuwa karim. Barang siapa yang memuliakan istrinya, fahuwa karim, dia adalah orang yang mulia. Wa ma'anahunna fahuwa laim. Barang siapa yang lanjut berbuat kasar kepada istrinya, fahuwa laim, sesungguhnya dia adalah pengecut. Tapi hadis ini kemudian didhaifkan oleh para ahli hadis. Hadis ini terkenal, biasa dipakai oleh khutbah nikah, para mubalik. Tapi hadis ini ada hadis dhaif. Makanya dengan sebutan laim. Laim adalah orang yang lanjut, orang yang memperlakukan istrinya tidak patut, bahkan sampai menalang istrinya. Itu dianggap dengan laim, dia adalah lanjut. Maka dikatakan, ya luka, ayya laim, hai pengecut. Dipanggil itu kenapa? Saudaranya yang telah dinikahkan dengan dirinya, kemudian dalam kehidupan rumah tangga kemudian dijatuhkan talak. Namanya saudara walinya itu merasa tersinggung ketika saudara perempuannya ditalak. Padahal dia adalah seorang muslim. Makanya kemudian ketika suami dari saudaranya tadi yang telah menalak kemudian ingin kembali lagi, karena memang cintanya itu justru ketika tumbuh setelah apa? Setelah terjadi perpisahan, terjadi firaq. Kemudian dia berusaha untuk mengkhidbah dan mau kembali lagi kepada istrinya untuk nikah yang kedua kalinya. Tapi oleh saudaranya kemudian dikatakan, ya laim, akramatka biha wa zawwadka fatalaqtaha. Hai laim, hai pengecut, dia telah memuliakanmu, kemudian dia telah menikah denganmu, kemudian kau menceraikannya. Wallahi la tarji ilaika abadan. Demi Allah, jangan merujuk dia abadan, selama-lamanya. Ya, ini namanya Aldol itu ya, wali Aldol. Wali yang membangkang, wali yang mogat, tidak mau menjadi wali. Ya karena ini ada ketersinggungan. Jadi ada ketersinggungan ketika saudara yang dinikahkan, kemudian ditalak oleh suaminya, dia manggil dengan suaminya, mantan suaminya tadi, ya lain, akramatka biha, wa zawwadka biha, faqalaqtaha, wallahi la tarji' ilaika. Sesungguhnya dia tidak akan merujuk ilaik abadan selamanya. Fa'alimallahu hajjatahu ilaiha wa hajjata ila ba'liha. Allah mengetahuinya. Kita tidak tahu. Si Makil bin Yasar tidak tahu. Kalau di hatinya saudaranya tadi itu, ya, ada hajat, kepingin sekali kembali. Istrinya, mantan istrinya juga kepingin kembali, mantan suaminya pun juga kepingin kembali. Ya kadang-kadang seperti itu hikmahnya.
Jadi di balik itu ada hikmah dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alima Allahu hajatahu ilayya. Allah mengetahui keinginannya mantan suaminya itu kembali lagi kepada istrinya. Wa hajataha ila ba'diha. Dan Allah juga mengetahui keinginan istrinya untuk kembali lagi kepada mantan suaminya. Fa anzalallahu fa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna. Jadi jikalau ada orang kemudian bercerai, menjatuhkan talak, ketika masa iddah selesai dan kepilih menikah lagi atau rujuk, fala ta'dhuluhunna, maka jangan kau halang-halangi. Hai para wali, jangan sekali-kali kau menghalang-halangi orang yang melakukan rujuk itu. Karena siapa tahu dari perpisahannya tadi itu dia menyesal. Kemudian tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa kasih sayang justru ketika terjadi perpisahan dan kemudian dia menyesal. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi. Nah, kemudian ayat itu ya 232 yang kemarin kita bahas. Sekarang kita masuk dampaknya. Jadi dampaknya itu ada lagi dampak daripada perceraian itu. Sebutkan menurut Imam Al-Fakhrur Razi, al-hikmatu fi isbati haqqi raj'iyya anal insana ma dama ma sahibihi la yadri hal tashukku alaihi al-mufaraqah. Hikmah ditetapkannya, disyariatkannya hak rujuk. Sesungguhnya manusia itu selama bersama dengan pasangannya la yadri, tidak mengetahui hal tasyukku alaihil mufaraqatu aula. Dia tidak mengetahui bahwa perceraian itu akan menyusahkan, itu dia tidak tahu. Makanya kemudian dijatuhkan mufaraqah itu, talak itu. Fa'idha faraqahu fa'idha dalika yatahan. Dia tidak tahu apakah dengan perpisahan itu akan apa? Akan membuat kesulitan. Kita tidak tahu. Makanya kenapa orang menjatuhkan talak? Dia tidak tahu bahwa setelah talak itu akan ada kesulitan itu. Makanya Allah menggunakan hikmahnya rujuk. Bukan berarti kemudian rujuk itu untuk apa, tameng orang mencoba-coba, bukan. Tapi ada hikmahnya. Mungkin dalam kehidupan berumah tangga selama ini, ya, mungkin dalam kehidupan berumah tangga ada ketidakcocokan yang cukup lama. Dia tidak mengetahui bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tahu kalau dia harus mengakhirinya dengan berpisah, bahwa sesungguhnya berpisah itu akan menyulitkan dirinya. Tidak ada yang tahu hal tasyukku alihil mufaraqatu aula, apakah firaq itu menyulitkan atau tidak. Tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Makanya dalam kehidupan berumah tangga itu seandainya ada tidak kecocokan, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Makanya ketika Rasulullah SAW, beliau kemudian kumpul dengan para sahabat, beliau mengatakan, "Satakunu min ba'di athalatun." Nanti akan datang setelah masa saya ini athalatun, yaitu egoisme. Egoisme itu adalah mementingkan diri sendiri. Suami mementingkan dirinya sendiri, istri mementingkan dirinya sendiri, bahkan anak-anak mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah memperhatikan bagaimana orang tuanya. Orang tua juga tidak pernah memperhatikan istrinya, istri tidak memperhatikan suami, suami tidak memperhatikan anaknya. Egoisme, hanya nuruti kepentingannya pribadi, personal, tidak menggunakan kepentingan keluarga atau kepentingan bersama. Kata Rasulullah SAW, tungkiruna, dan kalian semuanya tidak suka kalau istrinya kemudian seenaknya sendiri main HP-an, gak gelem masak, gak gelem ngurus rumah tangga, walaupun itu bukan kewajibannya istri.
kewajiban suami karena istri mengabdi kepada suami, kemudian mau melakukan hal seperti itu. Pak ngurus, enak. Nah, si suami pun juga demikian, Kak ngurus. Kok enak teman? Nah, seperti itu. Kemudian anak-anaknya pun juga demikian, sakarep-karepmu. Anaknya juga begitu, wes sakarepku Pak, sakarepku Mak. Itu namanya asal tentu kiruna, kalian tidak akan menyukai. Suami ketika egois, ya istri gak suka. Ketika istri egois, suami gak suka. Ketika anak-anak sakarep dewe, ya suami istri pun juga gak suka, bapak gak suka, ibu gak suka. Tungkiruna, dan kamu akan mengingkari itu. Mama tak muluna ya Rasulullah. Kalau sudah seperti itu dalam kehidupan berumah tangga, ini yang cukup lebih kecil ya. Hadis ini adalah cukupnya umum lebih luas untuk negara kita. Pimpinannya sakarep dhewe, rakyatnya sakarep dhewe, pejabatnya sakarep dhewe, sakarep dhewe kabeh. Tapi ini cukup yang kecil karena kita berbicara masalah hukum keluarga akalisasi ya. Maka rezekinya lebih kecil. Tungkiruna, kalian tidak menyukai, fama tak murna ya Rasulullah. Bagaimana sikap saya? Titik geger, tukar sepeda geger, tukar anak geger, tukar apa? Salah paham terus. Fama tak murna ya Rasulullah. Kalau seperti itu solusinya apa? Bukan mufarokoh, bukan bercerai. Kita tidak tahu apa manfaatnya dan apa mudaratnya itu sehingga kau menjadikan talak. Begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan antu adu ma'aliku, maka kerjakan apa yang menjadi hak kewajiban aliku. Kewajiban suami apa? Kerjakan kewajiban suami. Kewajiban istri, kerjakan itu kewajiban istri. Istri kewajibannya apa? Suami kewajibannya apa? Antu adu ma'aliku, apa yang telah menjadi kewajibanmu maka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Gak usah melihat suami, gak usah melihat istri. Kerjakan apa menjadi kewajiban. Juga demikian anak-anak, kewajibannya anak-anak itu apa? Gak usah perhatikan orang tuanya. Kalau kewajibannya anak-anak itu harus sekolah dan belajar, maka belajar pintar. Tidak usah perhatikan kehidupan kedua orang tuanya, walaupun semuanya itu adalah dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, antu adu ma'alikum, kerjakan apa yang menjadi kewajiban tanpa harus melihat kepada pasangan. Istri kerjakan apa yang menjadi kewajiban istri, suami kerjakan apa yang menjadi kewajiban suami. Watas alullaha malakum, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Jangan minta kepada istri, jangan minta kepada suami, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasulullah, resep ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Ibnu Asakir yang meriwayatkan hadis ini. Antu adu ma'alikum, apa yang menjadi kewajiban mengerjakan. Batas alullaha malakum, mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Minta kepada Allah, curhat kepada Allah. Ya Allah, saya sudah bekerja keras, siang malam saya lakukan dalam rangka untuk menafkahi keluarga, tapi istri saya kok, masya Allah, sulit sekali ya Allah. Kemudian si istri juga begitu kepada Allah, ya Allah, saya berusaha untuk mengabdi kepada suami saya, berusaha taat kepada suami saya, tapi kenyataannya apa yang telah saya lakukan itu ternyata tidak seimbang dengan apa yang telah diberikan oleh suami saya. Minta kepada Allah. Watas'alullaha malakum, mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kita. Tetapi sebelumnya kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Demikian anak-anak juga begitu, kita doakan ya Allah, anak-anak ya Allah, dimintakan kepada Allah, jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang nurut, anak yang berbakti dan sebagainya. Yang penting kewajiban kita sebagai orang tua itu dilaksanakan. Soal hak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan hikmahnya lucu.
Jadi hikmahnya rujuk adalah seperti itu. Hal tasyukku alaihi mufaraqatu Allah. Tidak ada yang tahu. Makanya ketika kita menjatuhkan talak, maka tidak ada yang tahu bahwa talak itu menyulitkan atau menyusahkan, atau talak itu kemudian menjadikan jalan keluar. Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza baraka fa inda dzalika yadhhar. Baru kalau ketika dijatuhkan talak, baru kata yadhhar jelas. Mungkin kita nggak jelas antara iya atau tidak, iya ono manfaatnya atau enggak. Kalau saya menjatuhkan talak pada istriku, karena apa, perumpamannya sudah tidak bisa diselesaikan. Apakah kemudian bahwa dengan talak ini masalah akan selesai? Gak ada yang tahu hanya Allah. Tapi ketika talak dijatuhkan betul kata yaitu sampai jelas. Ya, fa inda dzalika yadhhar jelas. Falau ja'alahu talaqatan wahidah. Jelas sudah, ternyata getun. Ternyata istriku yang selama ini bersama-sama aku berpuluh-puluh tahun, ketika dijatuhkan talak, getungnya luar biasa. Oleh karena itu ada hikmahnya rujuk. Walau ja'alallahu talqatan wahidah. Bayangkan kalau seandainya Allah itu menjadikan talak itu hanya sekali saja tanpa ada rujuk. Mani'atan minar rujuk, menjadi penahan untuk rujuk. La'adhamat masyaqqah 'alal insan. Justru akan mengakibatkan masyakko yang besar dalam kehidupan kemanusiaan. Irqat tadharul mahabbatu ba'dal mufaraqah. Kadang-kadang justru mahabbah itu justru muncul dalam kehidupan berumah tangga setelah mufaraqah, setelah berselisih. Oleh karena itu ketika makil menghalang-halangi mantan suaminya untuk merujuk kepada mantan istrinya, itu kebetulan saudara kandungnya, kemudian dia menghalang-halangi. Nah, ini bertentangan dengan kehendak Allah. Makil tidak tahu bagaimana perasaan saudaranya ketika dicerai oleh suaminya, bagaimana menyesalnya suaminya ketika menjatuhkan talak pada istrinya. Ternyata pemandangan di luar itu, ya kan, karena pemandangan di luar itu ketika kita mempunyai kebun. Tapi kalau kemudian kebun sudah kita jual, pemandangan di luar itu menjadi hilang keindahannya. Katakan kita punya kebun, kemudian kebun kita kok kelihatannya kok gak pakai seger, sedangkan kebun di luar kok seger-seger gitu. Akhirnya apa? Kebunnya dijual. Ternyata kebun-kebun tadi yang seger-seger, ternyata lebih seger kebun yang dijual tadi itu. Akhirnya apa? Menyesal getun. Nah, menyesal itu kalau tidak ada jalan keluarnya. Kalau seandainya di syariat talak itu hanya sekali dan sudah tidak boleh kumpul lagi, tidak boleh nikah lagi, maka akan terjadi masyaqqah di antara manusia. Kadang-kadang Allah menjadikan cintanya itu adalah setelah berpisah. Dzumala makana kamalut tajribatul la yaksul bil mar'ati wahidah. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dengan kemudian ditalak. Kadang-kadang justru munculnya itu adalah setelah talak. Wal waqidah asbata ta'ala haqqal murajaah marrataini wa hadayatulu ala kamali rahmati ta'ala wa rafatahu bi ibadi. Ini menunjukkan bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam manusia. Itu ada, untuk masih ada rujuk. Yang ada yang tidak boleh rujuk atas sampai kalau talaknya sampai tiga kali. Kemudian ada asbab nuzul lagi, yaitu ruwiya anna rajulan minal ansor tazawwaja imra'atan min bani Hanifah wa lam yusamma laha mahran thumma talaqaha qabla ayyamassa fa nazalat ayat la junaha 'alaikum idza talaqtumun nisa malam tamassuhunna. Ayat selanjutnya kemudian Allah menyebutkan, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-munasabah. Lama zakara ta'ala jumlatan minal ahkami muta'allaqati bin nikah. Ketika Allah telah menjelaskan, menyebutkan beberapa hukum-hukum yang terkait, beberapa hukum yang terkait bin nikah dengan nikah, wat tolak dengan talak.
wal iddah dengan iddah, wal raji'ah dengan rujuk, wal adol dengan adol tidak mau menjadi wali. Dzakara fi hadhil ayatil karimati hukmar radha. Maka ayat selanjutnya yaitu ayat 233 Allah menjelaskan, setelah Allah menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan nikah, talak, iddah, rujuk dan adol, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi hadhil ayatil karimati hukmar radha, yaitu tentang persusuan. Li'anna talaqa yaksulu bihil firaq. Jadi talak itu apa? Menghasilkan firaq, perpisahan. Faqad yudalliku rajulu zaujatahu wa yakunu laha tiflun turtiuhu. Di antara kejadian talak itu ada seorang istri ketika ditalak oleh suaminya masih dalam menetei anaknya, bayinya. Jadi ada yang dijatuhkan talak oleh suami itu di depan qadhi itu ketika suaminya masih menetei anaknya. Ya. Jadi istrinya masih menetei anaknya. Ya. Itu akibat talak itu salah satunya adalah ketika menjatuhkan talak itu mantan istrinya itu masih menetei anaknya. Warubama atau tiflu au karomat hurata intikoman minaz zauj. Karena mantel ditalak, karena mantel sakit hati istri ditalak. Ya anak masih kecil ini kok aku ditalak. Maka kadang-kadang ini istri itu kadang-kadang balas dendam. Anaknya gak disisoni. Lo dipegang kekuasaan pada istri. Istri yang bisa ngasih ASI kepada anaknya karena dia diceraikan oleh suaminya, kemudian sakit hati. Kemudian anaknya gak disisoni, gak dikasih ASI. Mungkin dikasih air apa? Gregetan ambil suaminya, kira gak dikasih ASI. Mungkin dikasih apa saja. Rubama a'dha'at tifla au harramat ridha intiqaman minaz zauji wa idza lahu fil walad. Dan ini berbahaya, Pak. Kasihan anaknya. Yang tadi itu adalah yang kasihan adalah istrinya karena dia nanti bagaimana sikapnya, bagaimana perasaannya ketika ditalak. Ini adalah akibat talak itu. Jikalau dia mempunyai bayi yang ditetei oleh ibunya, kemudian diceraikan, kemudian kalau ibunya kemudian dendam, wah, gak disisuani aneh. Sampai nangis gero-gero. Tonggoni sampai bingung lah apa yang nangis. Gergeten apa kayak bujuk gue ditalak. Akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada penyiksaan kepada ASI, ada penyiksaan kepada anak yang tidak dikasih ASI tadi. Dan ini membahayakan pada pendidikan kelanjutan pertumbuhan anak. Lidzalika wuridat hadil ayatul linabbil walidatil mutallaqati ila ayatil atfal. Oleh karena itu ini disunahkan, dianjurkan kepada ibu-ibu yang ditalak, yang mempunyai anak, ila ayatil atfal, untuk menjaga anaknya, wal ihtimami bisyaniya, untuk memperhatikan pertumbuhannya. Lu ditalak ya, duit tekan di usah ditalak sama suaminya, sudah putus nafkahnya. Nah ini diatur oleh agama dalam rangka untuk riayatul atfal, untuk menjaga kelanjutan pertumbuhan anak-anak generasi Islam, dan harus memperhatikan bagaimana pendidikannya generasi Islam yang masih bayi tadi itu. Ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini diselipkan oleh Allah, wal walidatu yurdina auladahunna. Kemudian tabil walidatil mutallaqati dari ayatil atfali wal ihtimami bi sya'nihim. Tsumma aqaba dzalika bi bayani hukmul firaq baina zawjaini bil maut. Jadi ini diperhatikan penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya nanti akan juga dibakar, summa aqaba dzalika bi bayani hukmi
al-firaqi baina zaujaini bil maut. Ada orang itu berpisah karena talak, ada orang berpisah karena kematian bil maut. Nanti akan dibahas. Wa ma yajibu 'alal mar'ati minal iddafi. Apa yang dilakukan oleh seorang istri yang ditinggal wafat suaminya? Ma yajibu 'alal mar'ati, apa yang menjadi kewajiban seorang istri minal iddati fihi ri'ayati li haqqi zauj, dalam rangka untuk menjaga hak-hak almarhum. Ini nanti akan pembahasan secara detail. Ya, ada bahasan nggak mungkin dibahas sekarang. Ini cuma bayangan untuk pertemuan yang akan datang seandainya Allah SWT menakdirkan kita bertemu. Yaitu apa? Ketika dipisahkan oleh maut, suaminya meninggal dunia, kewajiban-kewajiban apa yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang janda mati tersebut? Yang berkaitan dengan iddah fihi riayatul haqqi zauj, dalam rangka untuk menjaga hak-hak suaminya, yaitu almarhum. Kama dzakara ta'ala maudu'il khitbatil mar'ati fi halatil iddah. Allah juga menceritakan boleh enggak kita bermain-main atau melamar atau apa terhadap janda yang masih dalam masa iddah. Jadi ada seorang janda habis diceraikan sama suaminya, tiba-tiba kita kok kepingin meneruskan, bolehkah kita itu kemudian melakukan lamaran kepada janda yang masih dalam masa iddah? Saya nggak betah begitu dicerai langsung ditapani, nanti diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Boleh apa enggak? Ketika ada seorang janda yang ditalak oleh suaminya, apakah itu talak roji, apa talak bain? Kemudian tiba-tiba kita sok sebagai pahlawan menyelamatkan nasibnya, kemudian ingin melamarnya. Nanti ada contoh-contoh cara melamar janda itu ada di sini nanti. Jadi sindiran-sindirannya itu ada. Enggak ngajari ya, ngajari kalau ada janda kemudian enggak. Ini diatur oleh agama maksud saya. Kama dzakara ta'ala maudu akibatil mar'ati fi halatil iddah. Termasuk Allah juga menyebutkan bagaimana hukumnya orang yang melamar janda yang ditinggal mati, janda yang dicerai atau janda yang tinggal mati ketika dalam masa iddah. Ketika dalam masa iddah. Wa maudu istiqraqil mar'ati linisfil mahar. Tentang haknya bahwa sesungguhnya istri itu kadang-kadang mendapatkan nisfu mahar, yaitu separuh mahar. Kapan seorang istri yang ditalak oleh suaminya itu mendapatkan separuh dari maharnya? Hati-hati, ketika maharnya 10 juta, tiba-tiba tidak 10 juta yang dapat diterima oleh istri, tapi kadang-kadang diterimanya itu hanya separuh dari mahar itu, ya dapat 5 juta. Kapan itu? Au kamilul mahri badal firaqi awit tolak, atau sempurnanya mahar setelah selesai firaq atau talak. Jadi ketika seorang istri ditalak oleh suami, itu ada kala yang mendapatkan mahar sempurna. Kalau maharnya 20 juta, mendapatkan 20 juta. Kalau ada yang ditalak oleh suaminya itu hanya mendapatkan mahar separuhnya, linis fil mahri, yaitu separuh mahar, yaitu hanya 10 juta. Cerai yang bagaimana, talak yang bagaimana, itu nanti akan dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat selanjutnya. Jadi masih ada penjelasan yang belum tuntas, jadi nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi sementara ini jenengan tidak boleh berbicara pada orang lain tentang hal-hal yang tadi itu, karena sebelum mendapatkan penjelasan dari Al-Quran. Insya Allah pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas masalah surat Al-Baqarah tetap, yaitu ayat 233, ayat 234, 235, kemudian 236, insya Allah. 237 nanti tinggal baca ya, sampai 237. Jadi 233 sampai 237 berarti sekitar ya 4 ayat atau 5 ayat. Yang sebagaimana yang disampaikan tadi munasabahnya seperti itu. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan guna dan manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim,
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innaka ghafurur rahim. Dzalika wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.